Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pelajaran 4 yang berjudul Bersih itu Sehat. Anak muslim harus bisa jaga kebersihan. Anak yang bisa jaga kebersihan akan hidup sehat. Islam sangat memerhatikan pentingnya hidup bersih dan sehat. Di antara cara hidup bersih dan sehat dalam Islam adalah dengan cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Islam sangat memerhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Salah satu bentuk perhatian itu adalah adanya ajaran tentang toharoh atau bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar maupun najis. Yang dimaksud najis yaitu kotoran. Setiap umat Islam wajib mengetahui dan mempelajarinya. Tahukah kamu mengenai hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melaksanakan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu. Tahukah kalian apa itu wudu? Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang berhadas, sehingga ia bersuci dari hadas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Perkara yang menyebabkan hadas kecil. A. Keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul adalah tempat keluarnya air kencing, sedangkan dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut. Jika keluar sesuatu dari kedua jalan tersebut, maka seseorang telah berhadas kecil. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Perlu diingat ya teman-teman, sebelum sholat kita harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. B. Hilang akal. Hadas kecil juga bisa disebabkan karena hilang akal, seperti mabuk, pingsan, ayan, atau tidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata adalah tali penutup dubur, maka barang siapa tertidur hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau orang yang haram untuk dinikahi.
Sebagian ahli fikih ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, walaupun tanpa penghalang. Akan tetapi, sebagian ahli fikih ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Perlu diingat ya teman-teman, bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau sudah dewasa, ketika bersentuhan kulitnya, maka wudhunya batal dan harus diulangi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, yaitu kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. D. Memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan dapat menyebabkan hadas kecil, baik yang disentuh kubul dan dubur sendiri maupun orang lain, orang dewasa atau anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat An-Nisa'i. 3. Tata cara bersuci dari hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Dalam wudu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut adalah syarat sah wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. A. Syarat sah wudu. Syarat sah wudu terbagi menjadi 4. Pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz, yaitu anak yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ketiga, memakai air suci dan mensucikan, seperti air laut, air sungai, air sumur, dan air hujan. Keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. B. Rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Jika rukun wudu ditinggalkan, maka wudu tidak sah. Rukun wudu ada 6, yaitu: pertama, niat. Niat boleh diucapkan dalam hati dan boleh diucapkan secara lisan. Niat wudu dilakukan ketika membasuh muka. Niat wudu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. C. Sunnah wudu. Sunnah wudu dilakukan untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudu. Di antara sunnah wudu adalah sebagai berikut. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, bersiwak, yaitu membersihkan gigi dan membersihkan mulut. Kelima, membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung dengan cara intisyak, yaitu menyedot air dengan hidung secara perlahan, dan intisyar, yaitu mengeluarkan atau menyemprotkan air keluar dari hidung. Keenam, menyapu seluruh kepala. Ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Kesepuluh, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Kesebelas, membaca doa sesudah wudhu. Doa sesudah wudhu adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat,
orang-orang yang bersuci, dan hamba-hambamu yang soleh. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas kecil. Pertama, sholat. Kedua, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketiga, menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Praktik berwudu. Baik teman-teman, kali ini Ibu akan mempraktikkan cara berwudu. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengusap kedua telapak tangan sambil menyalah-nyalahkan jari dan membaca ta'awudz, basmalah, serta 2 kalimat syahadat. Kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Setelah kumur-kumur yaitu membersihkan lubang hidung dengan cara intisyak dan intisyar. Intisyak yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung dan intisyar mengeluarkan air dari dalam lubang hidung. Seperti ini ya contohnya. Dihirup, dikeluarkan. Dihirup, dikeluarkan. Dihirup, dikeluarkan. Sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh wajah atau muka sebanyak 3 kali dan dibarengi atau disertai membacakan niat berwudu. Niat boleh diucapkan secara lisan maupun boleh diucapkan dalam hati. Seperti ini ya teman-teman. Nawaitu wudu'a raf'il hadasil asghari farada lillahi ta'ala. Setelah membasuh muka atau wajah, langkah selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan mulai dari tangan kanan, mulai dari ujung kuku sampai siku harus terkena air. Seperti ini teman-teman. 1, 2, 3. Sebelah kiri. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya yaitu mengusap sebagian atau seluruh rambut sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu mengusap telinga sebanyak 3 kali. Disiapkan jarinya, jari telunjuk masuk ke lubang telinga dan jari jempol ada di bawah telinga, kemudian diputar, bersihkan sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Setelah telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah tata cara berwudu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.